Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya. Siapa yang rindu mengalami kemenangan di dalam Tuhan? Siapa yang rindu yang ada di tempat ini? Yang rindu mengalami kemenangan atas setiap masalah dalam hidup kita. Amin. Kita mau berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan bertobat dan tinggal diam di bawah kaki-Mu. Keselamatan itu kami dapatkan Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat kami tinggal tenang dan percaya Tuhan, disitulah letak kekuatan itu hadir dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kekuatan itu hadir dalam hidup kami Tuhan, kami alami kemenangan dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Yesus. Oleh karenanya kami mau bersyukur di hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami mau bersama-sama bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari bawa hatimu, mari bawa perkataan-Mu. Adakah ucapan syukur di dalam hati kita sore hari ini? Bahwa anugerah Tuhan itu lebih dari cukup bagi kita Bapak Ibu. Jikalau kami boleh bernafas saat ini semua hanya karena kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan bagi Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari katakan bersama bagi Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kiralah payah sia. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam. Mari Bapak Ibu Saudara kami ajak untuk bangkit berdiri. Nyatakan bagi Tuhan. Oh, ku
ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Mari nyatakan. Kita bersyukur atas setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Serba banyak kita bersyukur atas penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Ya Allah, Mayasi. Bersyukur Tuhan, oh kami bersyukur Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, buat kasih-Mu dalam hidup kami, buat perlindungan-Mu dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat kesembuhan-Mu dalam hidup kami, buat kecukupan berkat dalam hidup kami. Tiara lama rama 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 ya sigara lamo, tiara rama ya sigara lama ya se, tiara lama rama 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 ya sigara lamo. Bawa hidupmu dalam ucapan syukur, bawa hidupmu dalam ucapan syukur. Haleluya. Kamu melayakkan kami di hadapan-Mu Tuhan.
Ampuni layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Layakan kami bersyukur. Layakan kami memuji. Layakan kami menyembah. Layakan kami bersyukur. Layakan kami menyembah. Layakan kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel. Kami percaya bahwa perlindungan penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Angkat tangan-Mu, nyatakan bagi Tuhan. Nyatakan bahwa kuasa-Nya sanggup menyelamatkan-Mu. Bahwa kuasa-Nya sanggup memulihkan keadaan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiara lama yang sei, kiara lama yang sei, kiara ramo, haleluya. Nyatakan, how great is our God. Amen. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Jesus name, oh, Jesus name, oh, name, amen. You are worthy, oh, how great. And my heart will sing, how great Jesus is our God. Katakan bagi Tuhan, how great Jesus, Yesus. Kiara rama ya sikara lamo ya sei, kiara lama ya sikara ramo, kiara lama rama rama ya so. How great is our God. Sekali lagi katakan, how great Jesus is our God. Kiara rama ya sei, rama ya so,
Tuhan, sebab nama-Mu besar Tuhan. Lebih besar dari apapun yang menjadi masalah dalam hidup kami. Kami terlalu percaya Tuhan, kemenangan itu sudah Kau nyatakan. Sebelum kami ada, kami dibentuk, diciptakan untuk menjadi umat pemenang-Mu Tuhan. Kami tinggal Tuhan, di dalam firman-Mu kami percaya Tuhan, kemenangan Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang merasa dimenangkan, kita mau nyatakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Dialah Raja kita, amin. Siapa yang percaya bahwa Dialah Yesus, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kita mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa, oh, Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku, Kau yang seluruh semesta sujud menyembah bukan nama Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kebenaran dan mulia. Masyhurlah perbuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Yesus. Haleluya. Bersama-sama nyatakan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa, oh, Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Rampackan tangan bagi Tuhan. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada tara, bertanda Kau Tuhan Rajaku. Tepuk tangan semakin lebih lagi bagi Tuhan kita, yang layak untuk ditinggikan, yang layak untuk dipuji, yang layak untuk disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang percaya selamanya Bapa. Kau yang Percaya, seluruh semesta sujud. ya Rara Bapa Bapa ya Sikaramo.
bahwa Roh Allah bertahta dalam hidup kita, amin. Apa yang terjadi ketika Roh Allah bertahta dalam hidup kita? Kemenangan demi kemenangan terjadi atas setiap masalah kita, amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah pelukis cakrawala. Engkau adalah Allah kami yang sudah mengenali seluruh kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin, Yesus. Pemilik kehidupan yang sanggup menyambarkan Haleluya, Bapa. segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Katakan bagi Tuhan, Oh, oh, oh. datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan dengan mantap di hadapan Tuhan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan kami lagi bagi Tuhan. Kami percaya saat kami bersuka di dalam Kau Tuhan, kuasa-Mu nyata terjadi atas hidup kami Bapa. Kekuatan-Mu terjadi atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Nyatakan bagi Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, Yesus. Bertahta atas kami Bapa. Hati bersatu, menaikkan pujian, Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah bertahta, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Amin. mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kami siap Tuhan. Senantiasa siap terima lawatan-Mu Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Untuk kami terima urapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, saat Roh-Mu bertahta atas kami Tuhan, kekuatan dan perkuasaan itu ada dalam hidup kami Bapa. Kami tahu Tuhan, daging ini lemah saat Roh-Mu tidak ada dalam hati kami Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan, sampai kami terjatuh dan tergeletak Bapa. Kamu andalkan tangan kanan-Mu Tuhan, yang siap menopang kami. Oleh karenanya kami tidak gentar dan kami tidak takut Bapa. Kami percaya Engkau Allah kami, sang skenario dalam hidup kami Bapa. Kami tinggal mengenapi setiap firman-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa.
Kami terlalu percaya Tuhan bahwa kemenangan sudah ada di depan kami Tuhan. Ajar kami tidak menyerah Bapa. Ajar kami tetap bersyukur Tuhan. Bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu. Sebab Allah kami yang besar. Kami hanya mau hidup karena percaya Bapa. Bahkan sebelum kami melihat segala kemenangan itu, kami sudah percaya bahwa kemenangan sudah ada di depan kami dan kami siap tangkap kemenangan itu Bapa. Ya Allah ya Say. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita siap tangkap kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Bapa, kami tidak mau menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang siap terima kemenangan Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Ku hidup karena percaya, hanya itu Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku. Mari yang siap tangkat kemenangan Tuhan, kita mau bangkit berdiri, nyatakan bagi Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang. Katakan bagi Tuhan, semangat katakan bagi Tuhan. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, Bapa, yang telah berjanji. Lamaya sikara lamaya say. Tidak ada satupun yang Kau ingkari Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, yang percaya jemaat katakan, Ku terima sekarang kemenangan darimu. sorak-sorai hanya bagi Allah kita yang terbesar. Sekalipun mata jasmani kami belum melihat, tapi kami percaya, kami yakin mata rohani kami percaya melihat tangan-Mu sudah terulur menolong kami, menuntun kami, membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sudah mencurahkan kuasa-Nya atas setiap kami, dan Tuhan yang sudah menyatakan diri-Nya atas kami. Lewat pribadi Kristus, Engkau menyatakan eksistensi-Mu di hadapan seluruh umat manusia, untuk kami mengenal Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Allah yang perkasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat sama-sama kita aminkan dengan suara yang mantap. Amin. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa minggu ini kita akan memasuki minggu-minggu Paskah. Waktu cepat sekali bergulir dan yang pasti kita semakin tua. Tapi percayalah, semakin tua pun Tuhan akan terus menolong engkau dan saya, mengurapi hidupmu dan hidupku untuk kita tetap menikmati hadirat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Tetap bersukacita karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada malam hari ini. Apa akibatnya kalau Kristus tidak bangkit pada hari Paskah? Seperti halnya pagi tadi saya katakan, kalau pertanyaan ini nongol, muncul 20-30 tahun yang lalu kepada saya, apa toh akibatnya kalau Yesus nggak bangkit? Saya spontan akan berkata, pertanyaan bodoh. Pertanyaan gak jelas, orang Solo bilang raceto. Mengapa gak cetok? Mengapa gak jelas? Mengapa satu pertanyaan bodoh? Karena sejak kanak-kanak, sejak sekolah minggu, remaja, kaum muda, Alkitab yang saya punya, 4 Injil yang saya punya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, selalu dan selalu tidak berubah berkata, Yesus mati dan bangkit. Bapak Ibu Gembala Sidang di tempat ini juga selalu berkata bahwa Yesus mati dan bangkit. Kok ada orang bertanya, apa akibatnya Yesus tidak bangkit di hari Paskah? Tetapi di hari-hari ini pertanyaan itu menjadi amat sangat relevan, amat sangat wajar, amat sangat pantas untuk dipertanyakan. Mengapa? Ini era internet. Era teknologi mutakhir di bidang informatika, sehingga panjenengan dan saya bisa menggali sedalam-dalamnya, memperoleh informasi seluas-luasnya tentang kebenaran keyakinan kita, tentang kebenaran Alkitab ini. Ternyata ada begitu banyak pihak, ada begitu banyak Injil-Injil apokrifa, Injil-Injil tersembunyi, Injil-Injil palsu yang mengklaim bahwa Yesus tidak benar-benar mati pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Jujur saya mau katakan kepada panjenengan sekalian, 3-4 tahun yang lalu iman saya sempat goncang. Gara-gara saya menemukan ada banyak pihak yang mengklaim sebagai wahyu Allah bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Pertanyaan apa akibatnya Yesus kalau tidak bangkit di hari Paskah? Di hari-hari ini mengandung 2 pertanyaan logis. Pertanyaan apa lagi? Yang pertama adalah, apakah benar
Yesus mati. Karena hanya yang mati saja yang bangkit. Gak ada orang yang gak mati bangkit, itu omong kosong, nonsens. Pertanyaan logis yang kedua adalah, apakah benar Yesus yang mati itu benar-benar bangkit? Nah, malam hari ini kita mau belajar, kita mau lebih dahulu menelaah apakah benar Yesus itu benar-benar mati. Kita belajar firman Tuhan, apa akibatnya Yesus kalau tidak bangkit? Ternyata terbukti Yesus gak mati. Percuma panjenengan dan saya jadi Kristen kalau Yesus benar-benar gak mati. Percuma panjenengan dan saya merayakan Jumat Agung dan Paskah kalau Yesus benar-benar gak mati. Karena sekali lagi saya mau katakan, ada begitu banyak pihak yang menolak kematian Yesus. Mengklaim dirinya sebagai Injil, mencomot nama murid-murid Yesus. Salah satu yang paling fenomenal, paling bombastis adalah Injil Barnabas. Pernah dengar Injil ini? Injil Barnabas jelas-jelas menolak bahwa Kristus itu mati di atas kayu salib. Tapi ternyata setelah diteliti, setelah saya gali begitu banyak informasi, Injil ini nongol begitu jauh selepas Kristus mati di awal abad pertama Masehi. Injil ini muncul 1585 Masehi. Ditulis pun oleh seorang mu'alaf Spanyol bernama Mustafa de Arande. Dengan tulisan dalam bahasa Italia yang hanya nongol muncul selepas abad 10 Masehi. Jadi ketika dia mencomot nama Barnabas sebagai penulis kitab itu, omong kosong. Barnabas adalah rekan sekerja Paulus yang sudah mati jauh sebelumnya. Dan ada lagi yang lebih bombastis. Sebuah keyakinan yang mengklaim dirinya wahyu Allah. Di dalam salah satu ayatnya berkata bahwa Isa, Yesus tidak benar-benar mati. Tetapi disamarupakan, diserupakan. Ada pihak lain, ada pribadi lain, ada oknum lain yang menggantikan Yesus mati di atas salib. Nah, malam hari ini mari kita buktikan. Kita buktikan apakah benar-benar yang kita imani di dalam Alkitab ini adalah satu kebenaran. Ataukah mereka yang menolak penyaliban Yesus yang benar. Rasul Paulus di dalam suratnya, di dalam surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sudah mewanti-wanti, ayat yang ke-8 sudah mewanti-wanti kepada jemaat Kristen mula-mula. Hati-hati, akan muncul banyak penyesat. Hati-hati, akan muncul banyak bidat, banyak injil-injil palsu. Ayat ini berkata, kalau kami, bahkan sekiranya ada malaikat sorga memberitakan, mewartakan, memberitahukan injil lain yang bukan seperti yang kami bawa hari ini, yang kami wartakan hari ini, terkutuklah dia. Lalu apa Injil yang dibawa oleh Rasul Paulus? Apakah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes? Bukan. Paulus berusia kurang lebih sekitar 7 hingga 12 tahun berjarak usia dengan Yesus. Jadi ketika dia menjadi seorang rabi Yahudi itu harus berumur minimal 30 tahun. Yesus mati, Yesus wafat kira-kira usia 33 tahun. Jadi ketika surat Galatia ini ditulis kurang lebih usia Paulus atau kekristenan muncul itu sekitar abad tahun 40 sekian Masehi. Paulus sudah mewanti-wanti, hati-hati. Injil belum ditulis. Injil masih ada di pikiran mereka. Apa Injil yang mereka bawa? Lukas pasal yang ke-8
Injil Lukas pasal yang ke-8. Pak Adit akan bacakan pada kita. Ayat yang pertama, Pak Adit. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jangan salah paham, yang Yesus beritakan bukan, terima kasih Pak Adit, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil berarti kabar baik, kabar sukacita. Injil dicomot dari bahasa Yunani yang berasal dari kata evangelion. Injil yang dibawa Kristus sekali lagi bukan Injil yang maklepok turun dari langit. Yesus menulis Injil, no, bukan. Injil yang Yesus bawa adalah kabar baik, kabar sukacita. Apa kabar baiknya? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya, Yesus siapa pun yang percaya kepadanya melakukan kehendak Bapa akan beroleh hidup yang kekal. Itu yang diwartakan oleh Yesus, dan Injil yang sama pula yang dibawa oleh Paulus. Paulus mewartakan kematian, kebangkitan Yesus sebagai kasih Allah kepada manusia. Nah, kalau ada, sekali lagi Galatia 1:8 berkata, ada pihak-pihak, ada orang-orang, bahkan malaikat sekalipun yang memberitakan Injil yang lain, bahwa Yesus gak mati di atas kayu salib. Terkutuklah dia. Klaim tegas di dalam teologi yang kita punya. Yesus benar-benar mati. Nah, malam hari ini saya mau memberikan data kepada panjenengan sekalian. Saya tutup Alkitab saya. Saya tidak akan singgung Alkitab untuk sekedar buktikan bahwa Yesus benar-benar mati. Mengapa? Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Ada bukti-bukti historical, bukti-bukti sejarah, data-data sejarah justru dari pihak non-Kristen yang mencatat, mendokumentasikannya di dalam naskah-naskah kuno. Yang pertama saya sebut nama Josephus Flavius. Dia hadir sekitar pertengahan abad pertama. Jadi jarak antara dia, Josephus Flavius, dengan kematian Yesus itu amat sangat berdekatan. Dia menuliskan, seorang bernama Kristus sudah dihukum mati dengan tuduhan sebagai penyesat orang-orang Yahudi, melakukan perbuatan sihir yang membuat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tersesat. Itu kata-kata Josephus Flavius yang diabadikan dalam sebuah buku bernama Antiquity. Buku itu berisi tentang fakta sejarah Yesus disalib. Bukti yang kedua dari Talmud. Talmud itu adalah fatwa rabi-rabi Yahudi. Kalau orang Islam kenal hadis, hadis itu harus hadis yang sahih, yang soheh itu harus sanadnya jelas, periwayatannya jelas. Nah, Talmud ini pun diriwayatkan oleh rabi-rabi Yahudi, oleh para leluhur-leluhur mereka yang sebagai pelaku penyaliban. Talmud ini berisi fatwa Yahudi yang menyatakan bahwa mereka sudah menggantung Yesus di atas kayu salib. Pihak yang dituduh oleh sebuah buku sebagai pihak yang ada di dalam keraguan-raguan mengenai siapa yang disalib sudah membantahnya lewat tulisan mereka. Anda nanti bisa cari di internet Talmud Babilonia, Traktat Sanhedrin nomor 43a. Yahudi mengakui bahwa merekalah pelaku
penyaliban Kristus. Yang ketiga adalah Cornelius Tacitus, seorang senator, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Romawi yang juga hidup sekitar abad 1, abad 2 Masehi, pun mencatat seorang bernama Kristo, merujuk kepada Kristus, seorang yang benar, pemimpin sekte baru, sudah dihukum salib di bawah prokurator Pilatus. Alkitab pun berkata, Yesus dihukum, dijatuhi vonis mati oleh Pilatus. Tanpa buka Alkitab, sejarah membuktikan Yesus mati di salib. Seorang sarjana teologi di zaman modern bernama Bart D. Ehrman, seorang kritikus perjanjian baru, seorang mantan Kristen konservatif, Kristen yang kolot, tapi karena keblinger akan kepandaiannya, dia meninggalkan kekristenan, tidak mengimani Alkitab perjanjian baru sebagai firman Tuhan. Dia menjadi seorang gnostik, menjadi seorang ateis, pun percaya Yesus disalib. Tentu dengan cara pandang yang berbeda, bukan dengan keimanannya dia, karena dia sudah bertolak belakang dengan kekristenan. Tentu dengan cara akademis dia membuktikan Yesus disalib. Apa kata Bart Ehrman? Penyaliban Yesus adalah satu peristiwa yang bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang ada di zaman kuno. Bu Willy sudah tindak ke Bethlehem, ke Yerusalem. Ruang pengadilan Pilatus masih ada. Jalan Via Dolorosa pun masih ada. Ruang penyiksaannya pun masih ada sampai hari ini. Kubur kosongnya pun masih ada. Fragmen salib Kristus pun yang ditemukan oleh Santa Helena pun masih ada. Penyaliban Yesus, kematian Yesus tidak saja didukung kebenaran firman Tuhan. Tapi penyaliban Yesus bisa dibuktikan dengan data dan bukti sejarah, didukung situs-situs arkeologi yang masih ada. Jadi fix saya mau katakan benar, Yesus mati disalib. Lalu bagaimana dengan yang berkata Yesus diserupakan? Urusan mereka. Kita hargai mereka, kita hormati keyakinan mereka yang gak perlu kita bantah. Cukup kita mengimani bahwa imanmu dan keyakinanku sejalan dengan sejarah. Yang sepakat katakan amin. Ketika iman kita, keyakinan kita sejalan dengan sejarah, tidak bertentangan dengan sejarah, maka akan menghasilkan satu keyakinan yang absolut, yang bulat. Bukan hanya sekedar klaim theological, tapi klaim historikalnya pun berjalan bersama-sama. Itulah kenyataan Yesus mati disalib. Nah, kita masuk di dalam pintu yang berbunyi apa akibatnya kalau Kristus nggak bangkit. Karena apa? Kita sudah buktikan Yesus benar-benar mati. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 20. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami dikatakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Sepanjang ayat 12 dan 20 kita ketemu begitu banyak kata penghubung. Ada kata kalau, bila mana, andai kata, jika benar. Kurang lebih ada 5 kata penghubung di mana kita bisa belajar ada 5 hal, 5 akibat kalau Yesus tidak dibangkitkan. Akibat yang pertama adalah 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14a berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah firman yang kita beritakan, yang kami beritakan, kata Rasul Paulus. Firman ini jadi nggak punya kuasa apa-apa ketika Yesus tidak dibangkitkan. Ketika Yesus tidak bangkit, pemberitaan firman menjadi sia-sia. Yang kedua adalah 1 Korintus pasal 15 ayat ke-14b berkata, sia-sialah juga kepercayaanmu. Kekristenan nongol, muncul, bukan selepas Alkitab Perjanjian Baru jadi dikanonisasi, ditulis. Tapi kekristenan muncul mendahului Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 26 ayat 11, penjenengan nanti bisa baca di rumah. Di Antiokialah para pengikut Yesus disebut orang-orang Kristen. Dan kekristenan muncul ini sebagai ekses, sebagai akibat, sebagai impact dari kebangkitan Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kekristenan tidak akan pernah menjadi sekte terbesar dari agama bernama Yudaism. Kristen tidak akan pernah nongol, tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah menjadi agama terbesar di muka bumi ini, kalau Kristus tidak bangkit. Kebangkitan Kristus menjadi titik kulminasi, titik balik dari runtuhnya, gugurnya, hancurnya, keyakinan, pengharapan, ekspektasi para murid-murid Yesus. Mereka berharap guru mereka menjadi superhero yang menyelamatkan Israel dari penjajahan orang-orang Romawi. Mereka punya pengharapan Yesus akan menjadi pemimpin mereka, raja mereka, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Tapi mereka ternyata salah paham, salah memahami nubuatan tentang Mesias. Dan ketika mereka melihat guru mereka harus terpaku di atas kayu salib, mati, hancur leburlah iman mereka. Tercerai-berailah mereka. Yesus mati bukan apa yang mereka dengar. Mereka melihat gurunya mati. Anda nanti bisa baca di dalam sepanjang Yohanes 19, 25-26. Penuh saksi mata para murid. Orang-orang terdekat Yesus ada di dekat salib Yesus. Mereka menurunkan jenazah Yesus, memandikannya, merawatnya, mengkafaninya, dan memakamkannya. Di depan mata kepala mereka, guru mereka mati dengan cara di luar batas-batas perikemanusiaan. Iman mereka rontok, iman mereka hancur berantakan. Tetapi Kisah Para Rasul 2 ayat 32 berkata, dengan lantang Petrus berkata, kebangkitannya, kamilah saksinya. Dan Anda bisa baca sepanjang pasal yang kedua, 3 dan keempat. Begitu dahsyatnya Petrus menyampaikan firman kebenaran. Karena apa? Kebangkitan Yesus.
seluruh rasul-rasul minus Yohanes bin Zebedius harus mati menjadi martir. Mereka begitu gagah perkasa menghadapi kematian yang begitu mengerikan. Dicatat kalau Anda baca di dalam sebuah buku bernama Sinaksarion yang mencatat nama-nama para rasul yang dibantai dengan cara-cara yang begitu kejam, begitu sadis. Tapi dengan menghadapi kematian yang begitu sadis mereka tetap kuat. Karena apa? Dengan mata kepala mereka sendiri pula mereka melihat gurunya hidup, rise up, bangkit. Dan di hadapan mereka gurunya terangkat ke sorga. Itu yang menjadi titik balik, titik kulminasi iman para murid. Iman mereka tidak menjadi sia-sia. Dan sebaliknya ketika Yesus tidak bangkit, maka iman yang mereka punya sia-sia. Yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-15 dikatakan, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Paulus seorang rabi, seorang penyampai kebenaran firman. Dia mengakui kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa yang dia sampaikan adalah dusta. Alkitab ini yang panjenengan dan saya punya, ketika diperes, disaring, diayai dari Kejadian ke Maleaki, dari Matius hingga Wahyu, 66 kitab yang kita punya, ketika disaring akan muncul saripati, intisari yang berjudul kasih Bapa dinyatakan lewat kematian Kristus di atas kayu salib. Sekalipun orang berkata, bro, bukankah kitabnya orang Katolik dengan orang-orang Kristen Protestan berbeda jumlah? Orang Katolik punya 73 kitab sebagai imbas dari Deuterokanonika. Alkitab ini disusun dengan sistem kanonisasi. Alkitab yang kita punya adalah hasil dari Protokanonika. Kanonisasi yang pertama menghasilkan 66 kitab. Dan kanonisasi yang kedua ditambah menjadi 7 kitab. Apakah seperti itu wahyu Allah? Wahyu Allah ditambah-tambahkan. Konsep kitab suci kita dengan kitab suci mereka, saudara-saudara kita, berbeda penyusunannya. Alkitab yang saya dan saudara punya muncul, dibentuk, ditulis dari apa yang orang-orang pilihan Tuhan tuliskan. Seperti Musa. Apakah Musa hidup di zaman Adam? Halo? Tidak. Apakah Musa sejaman dengan Nabi Nuh? Tidak. Apakah Musa hidup sejaman dengan Abraham? Boten. Loh, dari mana dia tahu kisah Adam? Dari mana dia tahu kisah Abraham? Dari mana dia tahu kisah Nuh? Dikatakan dari ilham roh memberikan hikmat kepada Musa untuk menuliskan. Jadi Alkitab yang panjenengan dan saya punya sekali lagi bukan wahyu yang maklepok turun dari langit, tapi yang ditulis secara berangsur-angsur selama ratusan tahun oleh lebih dari 30 orang-orang pilihan. Dan ketika Alkitabnya orang Katolik pun diperes, disaring, diayai pun hasilnya akan sama. Judul intisarinya, saripatinya tetap sama, kasih Bapa yang dinyatakan lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kebangkitan Kristus membuat apa yang kita sampaikan, panjenengan dengar, bukan dusta. Yang keempat, ayat yang ke-16, ayat yang ke-17b dikatakan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu.
Poin yang terakhir adalah kita adalah orang-orang yang paling malang, ayat yang ke-19. Ada 5 hal. Kalau Kristus tidak bangkit, ada 5 hal yang menjadi akibatnya. Yang pertama, pemberitaan firman menjadi sia-sia. Yang kedua, iman Kristen menjadi sia-sia. Yang ketiga, semua pendeta, evangelis adalah pendusta. Dan yang keempat, tidak ada pengampunan dosa. Yang kelima, panjenengan dan saya adalah orang-orang yang paling malang. Tapi bersyukur, puji Tuhan, Yesus benar-benar mati dan bangkit. Yang sepakat katakan amin. Pertanyaannya, setelah engkau dan saya terima keselamatan, masih bisakah engkau dan saya menjaga keselamatan itu dengan takut dan gentar? Sebab menjaga keselamatan dengan takut dan gentar itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang simpel seperti membalikkan telapak tangan. Ada sebuah kisah yang menjadi legenda. Gereja-gereja kuno. Kisah mengenai Simon Petrus yang coba melarikan diri ketika menjadi uskup di kota Roma. Kekristenan baru bertumbuh dan para rasul diutus tersebar ke berbagai negara. Salah satunya Simon Petrus menjadi uskup yang pertama di kota Roma. Di awal-awal kekristenan mengalami bullying yang begitu hebat. Kekristenan mengalami persekusi yang begitu luar biasa sadis. Begitu luar biasa mereka dianiaya, diinjak, dihinakan. Selama lebih dari 4 abad, dari abad pertama hingga abad keempat, mereka mendapat tekanan yang luar biasa. Salah satunya di zaman Kaisar Nero. Petrus mati di tangan Nero. Paulus mati di tangan Nero. Orang-orang Kristen pada zaman itu seringkali menjadi kambing congek, menjadi biang kerok, dijadikan kambing hitam atas satu kesalahan yang terjadi. Salah satunya ketika kota Roma ini terbakar, hangus berantakan. Nero menjadikan orang-orang Kristen sebagai kambing hitam pelaku kerusuhan. Ditangkapilah orang-orang Kristen. Dimasukkan ke penjara, dianiaya, dibunuh, bahkan dimasukkan ke Kolosium, stadion olahraga, gelanggang olahraga, di mana mereka diadu bukan sesama orang tetapi dengan binatang buas. Tubuhnya dicabik-cabik. Dan ada pula yang ditangkap lalu dikarungin, diikat, dikarungin, dan ditaruh di seluruh karung-karung itu. Lelehan-lelehan lilin. Anda bisa bayangkan lilin yang meleleh itu panasnya kayak apa? Dibalurkan di seluruh tubuh yang sudah dibalut dengan karung. Dan mereka ditempatkan di sepanjang jalan Roma. Ketika petang menjelang, hari mulai gelap, satu persatu dinyalakan dengan api. Anda bisa bayangkan mereka mati perlahan-lahan sebagai penerang kota Roma. Hal itu tidak saja didengar oleh Simon Petrus, tapi juga dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana orang-orang Kristen dianiaya begitu sadis, begitu kejam di luar batas-batas kemanusiaan. Dan hal itu menjadikan Simon Petrus menjadi takut, gentar imannya. Diambil satu keputusan untuk lari meninggalkan pelayanannya di kota Roma, meninggalkan keuskupannya. Dia lari. Dan satu malam ketika dia sampai di sebuah kota, di sebuah jalan bernama Via de Appia, jalan keluar Roma, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk. Dia melihat ada bayang-bayang hitam di sebuah tembok, sebuah siluet yang dia kenal. Pemilik bayang-bayang itu siapa? Bayang-bayang itu sedang memikul pati bulung. Dan salah satu tangan pemilik
Bayang-bayang itu menunjuk balik kota Roma. Simon Petrus bergegas mendekati bayang-bayang itu dan bertanya kepada bayang-bayang itu. Quo vadis Domini? Hendak pergi kemana Tuhan? Mau pergi kemana engkau Tuhan? Karena dia tahu pemilik bayang-bayang itu adalah Kristus. Dan menurut legenda gereja-gereja kuno, bayang-bayang itu berkata, aku akan balik ke Roma. Menggantikan engkau untuk tersalib kali yang kedua. Simon Petrus kembali berputar arah, kembali ke kota Roma, dan dia menjalani hidupnya, pelayanannya, hingga akhirnya dia pun harus dihukum mati dengan cara disalib dengan posisi terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Paulus goncang imannya karena ketakutan, kekalutan hidup, kejepit, kepepet. Banyak orang-orang Kristen yang harus meninggalkan imannya gara-gara dihimpit masalah, dihimpit problem, kesulitan keuangan yang berlarut-larut akut membuat orang menjadi gentar dan meninggalkan kekristenan. Mana janjimu Tuhan? Katanya jadikan aku kepala bukan ekor, memberkati aku katanya. Kok sampai hari ini aku masih kekurangan, masih dihimpit dengan berbagai masalah, masalah silih berganti. Hidupku dibalur dengan masalah, hidupku dibalut dengan masalah. Saya mau katakan, sepanjang hidupmu dan hidupku dibalut oleh masalah, itu bukti yang sahih panjenengan dan saya masih hidup. Yang sepakat katakan amin. Tapi kalau engkau dibalut dengan wijen goreng, maka engkau dan saya adalah onde-onde. Nikmati hidupmu sekalipun dikatakan gak semudah membalikkan telapak tangan menjalani hidup yang sulit. Tapi percayalah, Tuhan memberikan kekuatan atas hidupmu dan saya untuk kita tetap cakap menanggung segala perkara. Kebangkitannya membuat para rasul memiliki kekuatan yang baru untuk tetap tangguh, kuat. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus? Bukankah mereka juga pengikut Yesus, follower Yesus? Yang kemanapun Yesus tindak, mereka dikatakan selalu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut. Mereka nderek ikut kemana Yesus. Yesus berfirman di mana mereka ikut. Tapi toh mengapa? Mereka jugalah yang pada akhirnya menyalibkan Yesus. Ada yang tahu apa sebabnya? Halo, ada yang tahu? Coba buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-26. Yohanes 6 ayat ke-26 berkata, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, kepada para murid, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, yang engkau cari bukan aku sebagai Mesias, yang kamu cari bukan aku sebagai juru selamat, yang kau cari bukan aku sebagai kurios. Tapi yang kau cari, aku yang memberi kau makan. Memberi 5 roti, 2 ekor ikan, sisa 12 pakul. 5.000 orang laki-laki menikmati berkat Tuhan. Dengan mata kepala mereka melihat mujizat yang begitu dahsyat. Mereka melihat orang Nain dijamah oleh Yesus bangkit. Tapi toh mereka sendiri pula yang berkata di sepanjang Lukas pasal 23 ayat 18 ke bawah. Mereka sendiri pula lah yang berkata kepada Pilatus, enyahkan dia, salibkan dia. Karena apa? Yang mereka cari hanya kampung tengah.
Yang mereka cari hanya ego mereka. Yang mereka cari hanya kepentingan mereka saja. Datang ke gereja, hanya minta kepada Tuhan. Tuhan tolong, utangku bejibun. Mobilku hendak ditarik debt collector. Rumahku hendak disita, Tuhan tolong. Datang ke gereja hanya minta tolong Tuhan untuk bayar hutang-hutangnya. Remeh banget. Remeh banget kita datang di hadirat Tuhan. Supaya Tuhan membayarkan hutang kita. Padahal kita terlilit hutang pun gara-gara salah kita. Saya kenal begitu banyak orang yang terlilit utang gara-gara apa yang ada sebagian ya di kantong-kantong dompet penjenengan. Apa itu? Sekeping kartu kredit. Membunuhmu. Kalau kita tidak mawas diri, tidak sadar diri, tidak hati-hati mengelola keuangan. Saya sempat terkekeh-kekeh melihat komentarnya Taciipun Mbak Lia yang menulis komentarnya di Facebook. Beliau orang perbankan, komentar seperti ini mungkin panjenengan masih ingat. Hutang di bank, belum sempat ngangsur, belum bisa ngangsur, atau kredit. Lah kok tiba-tiba muncul, dibuat hutang, dikredit sekian tahun, jadi angsuran tiap bulannya harus dia cicil. Sepele, hanya kartu kredit, muncul jadi hutang yang bejibun. Saya cuma bisa ngelus dada. Hati-hati orang Kristen. Sekali lagi saya katakan, apakah orang Kristen nggak boleh berhutang? Boleh. Boleh. Utang boleh. Kredit boleh. Tapi kreditlah untuk hal-hal yang benar-benar engkau butuhkan, yang sepakat katakan amin. Berhutanglah untuk sesuatu yang benar-benar engkau butuhkan sebagai modal usahamu, bukan sebagai cara lahan kita membangun citra diri. Seringkali orang Kristen ribet membangun citra diri, ingin naik kelas. Levelnya ingin naik kelas. Martabatnya ingin tinggi. Tetapi pondasinya, kakinya belum kuat untuk berjejak. Memaksakan diri untuk naik kelas supaya apa? Dihormati, dihargai. Saya kenal dengan seseorang yang tadi pagi juga saya saksikan. Mengelola lumayan besar aset dan modal sekitar 10 miliar termasuk kapital, termasuk modal usaha yang dia usahakan, dia putar di dalam, dia ikut kerja, ikut seorang bos dan dipercayakan uang yang cukup begitu besar. Satu dan lain hal menjadikan dia harus keluar dari pekerjaan itu. Tidak ada masalah apa-apa, dia keluar baik-baik. Dari seorang manajer, seorang bos, dia ambil satu keputusan untuk menghidupi dirinya sendiri karena anak-anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga, dia menjadi seorang supir Grab. Saya tanya, karena satu waktu penumpangnya ternyata adalah orang yang dulu menjadi supplier. Seringkali minta komisi kepada kenalan saya, kepada seseorang yang saya kenal dengan baik ini. Tapi hari ini, dia menjadi penumpangnya dan membayarnya. Saya tanya, malu Pak? Buat apa malu? Saya ingat pernyataan Bu Willy minggu kemarin. Jangan pernah malu untuk engkau mengusahakan dan berusaha sesuatu yang halal. Kalau hari ini hidupmu sedang di bawah. Jangan pernah merasa minder wardeh. Ketika hidupmu hari ini benar-benar kekurangan.
Di saat engkau kekurangan, seringkali maaf ya, ada orang sudah nyun sewu pangapunten, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sudah pendidikannya kurang, miskin, bodoh, sombong lagi. Bersahabatlah dengan keadaan kita, yang sepakat katakan amin. Berpadanlah dengan keadaan kita. Jangan memaksa diri kalau engkau hari ini kekurangan. Oh biasa, keluar masuk rumah makan enak kok. Hari ini harus makan di warung angkringan, oh gengsi. Makan itu gengsi. Kasih makan anak-anakmu, istrimu dengan gengsi. Kalau gengsi bisa mengenyangkan mereka. Jangan pernah malu menikmati hidupmu yang kekurangan. Hidupmu yang sedang ada di bawah. Jangan pernah malu. Nikmati hidupmu. Bersahabatlah dengan hidupmu. Karena ketika engkau dan saya bisa bersahabat dengan hidup ini, maka engkau mengingkari Yesus jauh dari hidupmu. Pengingkaran kepada Yesus jauh dari hidupmu. Maaf kalau saya harus berkata jorok untuk menutup renungan malam hari ini. Ada orang yang berkata, aku ini sampah bro, aku ini sampah mas, gak ada artinya, gak berharga. Dijauhi keluarga, dijauhi sanak famili. Apa yang lebih busuk, lebih buruk daripada sampah? Saya mau bertanya, halo? Sampah rumah tanggamu? Kau berikan kepada pemulung, masih mereka pilah dan pilih. Betul apa betul? Masih bisa jadi uang. Apa yang ada di rumahmu diberikan pun gak mau, engkau harus keluar uang untuk bayar. Apa? Isi jambanmu. Betul? Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Minta maaf, benar-benar minta maaf. Kalau ilustrasi saya ini jorok. Anda tahu tai? Kotor. Busuk. Tapi saya mau katakan kepada penjenengan. Adakah orang benci, marah, dan kemudian menginjak-injak itu tai? Memukul-mukul itu tai. Aku benci kamu. Gak ada orang yang berani untuk menginjak-injak apa yang disebut tai. Gak ada. Karena apa? Dia sudah menempatkan dirinya begitu rendah seperti keadaannya. Menikmati dirinya di dalam kekurangan. Gak mau di dalam segala kekuranganku tetap jumawa, tetap sombong. Dia mau berdamai dengan keadaannya. Tapi ingat, tanpa tai, gak ada kata mencintai dan dicintai. Betul apa betul? Betul apa betul? Sekalipun kotor, dianggap orang gak berguna. Tapi ketika engkau dan saya mau berdamai dengan hidup ini, masih ada yang mencintaimu. Ya Yesus yang mencintai hidupmu, yang sepakat katakan amin. Tanpa tai, hanya sampai mencin. Tanpa tai, hanya sampai dicin. Betul apa betul? Sebusuk apapun hidup, masih ada Yesus. Raja Daud berkata, sekalipun kedua orang tuaku meninggalkan aku, engkau membuka tangan untuk memeluk aku. Bersahabatlah dengan keadaanmu hari ini. Maka engkau dan saya tidak akan mengingkari Yesus, menyalibkan Yesus untuk kali yang kedua. Di dalam kekuranganmu tetap percaya. Ada waktu kairosnya Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Kesimpulannya, jaminan keselamatan itu pasti bagi setiap orang yang percaya. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus sampai garis akhir hidup kita. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang petugas
mimbar untuk kembali melayani kita sebelum kita menikmati tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, Bapa. Hamba percaya firman-Mu tetap tinggal atas setiap hati anak-anak-Mu malam hari ini. Kami mau lewat hidup kami, nama Engkau senantiasa dipermuliakan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami tetap cakap menanggung segala perkara, cakap menanggung segala himpitan, bahkan kami cakap untuk menghadapi ujian kenikmatan di dalam hidup ini. Karena seringkali kaki kami terpelecok ketika kami ada di atas awan-awan kemuliaan, kami ada di atas awan-awan kehidupan kemakmuran. Mampukan setiap kami Tuhan, mampukan roh kami Tuhan, untuk membawa jiwa dan tubuh ini tetap sejalan di dalam hidup Engkau Bapa. Engkaulah segalanya bagi kami. Sampai akhir hidup kami mau taruh iman kami hanya kepada Kristus, karena Dialah kebenaran itu. Karena Yesuslah kebenaran itu. Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada satupun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Izinkan roh kami tetap kuat untuk tetap beriman, pegang teguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saya kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Nikmati hadiratnya malam hari ini. Buka hatimu. Beri kami kemampuan malam ini Bapa. Beri kami Roh Kudus-Mu malam ini Bapa, supaya kami tetap teguh, kami tetap kuat menghadapi hidup ini, menghadapi hidup di dalam cibiran tetangga kami, saudara kami, orang-orang terdekat kami. Tapi kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami mau bertahan di dalam Engkau, menikmati hidup ini di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karuniakan atas hidup kami Roh Kudus-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Segala di dalam hidup sekali lagi
Mari kita saat teduh dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menyapa kita. Untuk kita terus percaya. Percaya kita kepada Tuhan bukan sekedar percaya. Karena kita percaya, karena Tuhan sudah memberikan bukti bagi kita. Terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Gantungkan segala pengharapanmu kepada Tuhan. Glory, haleluya. Tinggal tenang dalam Tuhan, itulah letak kekuatan kita. Tetap bisa berdoa, bersyukur dengan segala sesuatu. Tetap percaya dan yakin Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih sebentar kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Jika kita makan tubuh dan darah Yesus tanpa percaya, tanpa yakin bahwa benar-benar ini adalah makanan, minuman yang dari surga, yang Tuhan berikan bagi kita, lewat pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang malang. Sebab itu kita hari ini yang percaya kepada Tuhan. Beroleh persekutuan kita dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk menempatkan di depan. Mari kita sembah Tuhan dalam roh. Kirapaka shekira katakala pakatakala paka. Urabala pashikira katakala pakala pakala pakala. Urabala pakala mashikira katakala pakala 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 pakala. Pelayan-pelayan Tuhan sentuh meja perjamuan kudus. Ina katakala pakala 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 pakala. Ina katakala pakala 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 pakala. Ina mata lama-lama ya. Ina lama-lama kita minta berkat dari Tuhan untuk kita menerima tubuh dan darah Yesus.
Para pelayan-pelayan Tuhan, saya minta menyentuh meja tempat roti dan anggur. Dan kita satukan hati, kita berdoa. Arahkan tangan kita ke depan. Tuhan, berkati tubuh dan rotimu, Tuhan, tubuh dan anggurmu. Hari ini kami akan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Hari ini kami akan menikmati kebaikan-kebaikan dan pertolongan-pertolongan, bahkan mujizat-mujizat-Mu yang tidak kami pikirkan, yang tidak kami lihat. Tuhan, Kau kerjakan bagi kami, Tuhan. Kami percaya akan tubuh, kami percaya akan darah-Mu. Itu benar-benar makanan, minuman yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Dan kami percaya ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada mujizat-Mu yang baru, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati para hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus, dan Kau berkati kami semua yang menerimanya, dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk, puji Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kamu berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita yang percaya katakan, Tutunya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dari awal kembali, kita semua naikkan pujian dan kita bangkit berdiri bersama. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Bapa, kami sebelum makan tubuh dan darah-Mu, Kau kuduskan kami Tuhan, Kau layakan kami Tuhan, karena sejatinya Engkau telah mati untuk kami. Darah-Mu tercurah bagi kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami. Dan setiap anak-anak-Mu yang akan makan, minum, tubuh dan darah-Mu, Kau angkat dalam kemuliaan-Mu. Kau bersertai setiap kehidupannya Tuhan. Mari kita angkat dengan tangan kita. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, jemaat yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, yang mengalami pemulihan dari Tuhan, bukankah roti yang padanya kita bagikan bersama, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, mari kita bersama makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan berkat dari Tuhan, anggur perjamuan kudus, darah yang begitu mulia, mahal, 2000 tahun yang lalu, darahnya itu bekerja sampai hari ini. Dia sanggup menghapuskan segala dosa, kesalahan kita. Dan darahnya yang begitu mahal mencelikan mata kita. Karena darahnya itu ketika kita sebut panggil namanya, maka darah Yesus berkuasa. Darah Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Engkau mengalami sakit seperti stroke, Tuhan sanggup menyembuhkan. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan sanggup pulihkan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Si Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan syukur, itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan, mari kita minum dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua baik, semua baik, apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan
baik, semua baik, semua baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya semua rencana rancangan Tuhan itu baik buat kami. Pada awalnya memang kami tidak memahami kebesaran kasih karunia-Mu. Tetapi pada akhirnya kami mengerti rancangan Tuhan itu begitu baik. Bahkan mujizat berlangsung terus sampai hari ini atas hidup kami. Hidup kami karena percaya Tuhan. Tolonglah umat-Mu supaya dikuatkan, diteguhkan terus-menerus Roh Kudus. Dan umat-Mu boleh mengalami kehidupan yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan bersyukur, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, dekat teguh dan mulia. Asyurlah kekuatanku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Kita yang bersyukur katakan, Tuhan Allah kita baik. Kita sama-sama katakan, puji Tuhan Allah kita baik. 1, 2, 3. Puji Tuhan Allah kita baik. Katakan kepada kiri kanan, Allahmu baik, Allah kita baik. Jangan takut, kita punya Allah yang baik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Naikkan ucapan syukur segala kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kita, jangan takut. Apapun yang kita akan hadapi, masih ada kasih setia Tuhan yang menuntun kita, memelihara kita, menjagai kita. Pulanglah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dengan membawa berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menjagai kita. Tidak ada belalang pelahap, belalang pengerik. Yang ada adalah kasih karunia Tuhan senantiasa baru dalam kita. Percaya hari ini mujizat Tuhan pasti terjadi. Terimalah berkat, anugerah dalam berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.